Ya, nih. Oke, izin mengambil alih menjadi moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, kakak ini bisa yang jawab. Nah, ya, waalaikumsalam. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan sharing session pada malam hari ini. Salawat beserta salam, semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, pengikut beliau, dan semoga kita diberikan syafaat pada hari kiamat kelak. Oke, pada malam hari ini kita akan melaksanakan kegiatan sharing session, di mana penyampaian pada malam hari ini dibawakan oleh Kak Reja tentang membuat konten. Alangkah lebih baiknya pada malam hari ini kita diawali dengan berdoa. Oke, diawali dengan berdoa. Ada yang ngomong? Sebelum mulai kegiatan malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan amalan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Ini mohon izin Kak Rejanya sudah ada kan ya? Udah dari jam 8 kurang tadi. Iya, Kak. Mohon izin untuk silahkan menyampaikan penyampaian materinya. Materinya ya, oke. Aku minta waktu 2 menit dulu ya. 2 menit ya, mindahin data dulu, PPT-nya. Oh, ini Kak. Oke. Moderator standby aja ya berarti ya? Iya. Siap, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sorry ya minggu lalu aku karena lagi jadi CS webinar kelupaan. Ya Kak, nggak apa-apa. Ya. Jadi pas udah jam 9 malam baru sadar ada ngisi webinar gitu dia. Karena kemarin benar-benar sibuk jadi CS webinar. Oke, malam ini aku sharing tentang konten, cuman aku sudah bilang ke Husin bahwa malam ini materinya nggak akan terlalu panjang banget karena nanti aku akan minta sesuatu buat rekan-rekan yang hadir di malam hari ini. Baik. Sebentar. Pindahin dulu file. Sedikit review ya, kalau di 2 pertemuan sebelumnya kita udah menekankan banget ya 3 prinsip atau 3 pilar presentasi. Yang pertama adalah voice, yang kedua adalah body language, yang ketiga adalah konten. PowerPoint kita sudah pernah bahas, dan PowerPoint itu hukumnya sunnah alias tidak wajib. Tapi ingat, sesuai dengan namanya, PowerPoint memperkuat poin. Kalau PowerPoint kita bagus, maka poin yang disampaikan juga akan jadi lebih bagus. Tapi sebelum bahas PowerPoint, utamakan dulu pembahasan di body language, voice, dan konten. Jangan langsung loncat ke PowerPoint. Baik, satu file dikirim. Sebentar, ada satu lagi. Oke ya, jadi 3 pilar ya, plus yang sunnah, PowerPoint, dan malam hari ini kita akan diskusi terkait masalah prinsip ketiga yaitu konten. Jadi teman-teman harus tahu juga ya, dari 3 prinsip itu, voice, body language, dan konten, mana yang paling penting? Semuanya penting, cuman diprioritaskan untuk lebih fokus ke konten. Mengapa? Zaman sekarang pelatihan public speaking itu banyak. Oke? Pelatihan public speaking itu banyak. Belajar terkait apa? Pelatihan public speaking, belajar terkait voice dan juga body language. Penekanannya terus di 2 hal itu. Jadi,
semakin hari orang-orang yang voice-nya dalam menata voice-nya bagus, menata body language-nya bagus, itu semakin banyak. Tapi konten tetap sama-sama saja. Oleh karena itu, teman-teman, kalau orang lain punya voice yang bagus, punya body language yang bagus, kamu juga sama. Yang membedakan Anda dengan kompetitor Anda adalah konten. Jadi, maksimalkanlah konten teman-teman semua. Baik, ini sudah siap dikirim PDF-nya. Downloading, sebentar ya. Suara saya kedengeran aja ya, moderator ya? Tinggi terdengar jelas, Kak. Siap. Sorry, aku nggak pakai video karena lokasi nggak mungkin untuk pakai video sinyalnya. Jadi kalau pakai video bakalan patah-patah. Device storage. Tunggu mana filenya. Udah aku download tadi dokumen. WhatsApp media ya. OMG, banyak banget tuh. Sebentar. Sebentar ya. 30 detik nyari filenya. Prinsip ketiga OPQRS PP. Ini dia. Sudah muncul ya? Iya, Kak, sudah muncul. Oke. Nah, kita versi singkat. Voice body language sudah kita bahas. Voice body language banyak sekali lesnya sekarang. Yang membedakan Anda dibandingin kompetitor Anda, karena voice dan body language sudah banyak yang ngajarin, adalah yang ketiga, yaitu apa? Konten. Konten yang bagus akan membuat Anda memukau. Konten yang bagus disertai voice dan body language yang bagus juga akan menjadi Anda tak terlupakan. Pertama, dalam membuat konten, kita harus tentuin temanya dulu. Tema presentasinya. Ya, mau bahas apa? Misal, diabetes. Misal, bullying. Misal, keuangan. Atau gini deh, moderator desa mana nih? Desa Antarjaya, Kak. Proyeknya apa? Proyeknya masih rumah belajar. Nah, rumah belajar. Temanya apa? Matematika. Temanya apa? Fisika, bahasa Inggris. Jadi pilih dulu temanya. Yang ingin dipresentasiin itu tentang apa? Oke? Nah, dalam konten ada sequence, ada urutan. Ada 5 urutan yang harus kita perhatikan dalam membuat sebuah konten yang bagus. Urutan yang pertama adalah opening. Seperti apa teman-teman membuka presentasi? Ingat, opening ini sangat krusial. Kenapa? Kalau teman-teman gagal dalam menarik atensi audiens, dalam menarik perhatian audiens dalam opening, maka teman-teman akan kesulitan. Akan kesulitan dalam membuat mereka jadi fokus di tengah ataupun di akhir presentasi. Jadi usahakan openingnya bagus. Sehingga mereka tuh langsung terfokuskan kepada Anda, tidak fokus ke hal-hal yang lainnya. Ini teman-teman semuanya saya yakin mahasiswa atau pernah mahasiswa, ketika ada presentasi tugas kelompok, disuruh dosen maju ke depan. Benar nggak moderator? Ada tugas kelompok, disuruh maju ke depan presentasi. Sering kan kayak gitu kan di kampus-kampus kan? Nah, ketika disuruh presentasi, kalian maju ke depan dengan kelompok kalian. Kalian buka materi. Coba perhatikan audiens. Apakah audiens masih sibuk dengan handphonenya? Masih sibuk dengan laptopnya? Masih sibuk nyiapin presentasi untuk kelompok mereka nanti setelah kelompok Anda maju? Mereka tidak fokus kepada Anda saat hendak melakukan presentasi. Oleh karena itu, kalian harus bisa membawa audiens agar melihat ke kalian, memperhatikan kalian. Itulah fungsinya opening, menarik attention. Apa saja contoh-contoh opening? Yang pertama, ask a question. Jadi ketika kalian presentasi di depan kelas, lakukan pertanyaan. Tapi ada triknya.
Oke? Ada triknya. Sekarang nih kutanya. Moderator, halo? Lagi AFK moderator? Halo moderator? Kenapa mikrofon dia? Hissing gitu. Atau siapa deh yang mau jadi volunteer? Atau ada nggak satu orang di sini yang mau jadi yang bisa aku tanya jawab nih? Selain moderator deh. Kayaknya dia di mute gitu. Halo moderator? Oke. Moderator, aku punya pertanyaan. Kalau kamu presentasi depan kelas sering kan di kuliah? Alhamdulillah Kak, sering Kak. Oke. Di kampus mana? Universitas Lambung Mangkurat. Unlam. Oke, di Unlam ya. Nah, kalau kamu bikin pertanyaan nih, presentasi ke depan, ingin menarik perhatian audiens, kamu nanyanya gimana? Misalnya kamu suruh kamu jurusan apa? Biologi. Kamu lagi pendidikan atau MIPA? Pendidikan Kak. Oke, lagi pengen ngebahas tentang jaringan tubuh manusia, presentasi tentang itu di depan teman-teman kamu. Gimana kamu melakukan pertanyaan misalnya? Kamu disuruh presentasi tentang tulang. Coba. Tentang tulang? Iya. Kamu nanyanya gimana kepada audiens? Bayangin kamu lagi di depan kelas, kamu pengen menarik perhatian audiens. Tadi kan sudah kujelaskan, kalau audiens itu tidak memperhatikan saat pemateri masuk. Pemateri naik ke depan panggung, pemateri mau ngomong, seperti kalian presentasi di dalam kelas, audiens itu lagi sibuk dan gadgetnya. Audiens itu lagi main komputernya. Audiens itu lagi nyiapin presentasi setelah kelompok kalian. Gimana caranya kamu menarik audiens supaya fokus kepada kalian yang akan presentasi melalui pertanyaan? Coba contohnya. Bisa nggak? Kalau kamu pengen bertanya kepada audiens gimana? Sebelumnya di sini ada yang tahu fungsi tulang nggak? Oke, aku ada. Siapa itu? Oke, nggak masalah. Jadi aku notes. Nah, Ari melakukan pertanyaan yang disebut dengan open question. Sebelumnya di sini berarti nanya ke seluruh ruangan nggak? Iya. Itulah yang terbiasa kita lakukan. Kalau kamu nanyanya ke seluruh ruangan, fokus audiens tidak akan terlalu nempel. Oke? Boleh nanya ke seluruh ruangan, tapi langsung dilanjutkan dengan one-on-one questions. Boleh di awal nanya ke seluruh ruangan, tapi langsung dilanjutkan dengan one-on-one questions. Oke? Di body language ada legs, betul? Masih ingat? Gunakan legs, gunakan eyes contact kepada audiens yang ditanya. Legs-nya deketin audiensnya. Ketika kamu nanya nih ke salah satu audiens, Ari nanya ke salah satu hadirin yang ada di kelas kamu. Halo, Mbak siapa gitu? Mbak X. Apa fungsi tulang? Tadi pertanyaannya apa, Ari? Iya, apa fungsi tulang? Sebelumnya di sini ada yang tahu nggak fungsi tulang? Nah, sebelumnya di sini ada tahu nggak fungsi tulang? Habis itu lanjutin ke pertanyaan one on one. Gak usah nunggu jawaban, langsung datangin Mbak X. Oke? Langsung datangin Mbak X. Tanya, Mbak, teman kamu itu yang di kelas, datangin, eyes contact-nya ke dia, legs-nya deketin ke dia, tahu nggak fungsi tulang? Kira-kira si Mbak ini fokus nggak langsung kepada kamu? Langsung fokus, Kak. Langsung fokus. Dalam teori psikologi, ada namanya mimicking. Mimik. Satu orang menguap, yang lain ikut menguap. Satu orang nyucuk pentol, yang lain ikutan nyucuk pentol. Satu orang ditanya, fokus. Kira-kira yang lain ikut fokus nggak? Ikut fokus, Kak. Kenapa? Takut ditanya juga. Itu biasanya alasan utamanya. Jadi, ketika kalian membuka question kepada kelas, boleh kalian open satu kelas, tapi jangan lupa untuk lanjutkan ke one-on-one question.
Habis dari mbaknya itu selesai menjawab, pindah lagi ke audiens yang lain. Ini untuk offline ya, untuk online beda lagi nanti. Ini kita yang bahas offline semua. Cuman prinsip offline ini bisa dipakai buat online. Lanjut, itu cara yang pertama, ask a question. Yang kedua, menggunakan quote atau ayat suci. Simple, skip. Oke. Yang ketiga, bisa pakai video atau gambar. Ya, nampilin video dulu atau picture yang berkaitan dengan tema. Yang keempat, bisa dengan peragaan. Ini harus contoh praktek langsung, nanti ku coba kirimin videonya. Yang kelima, tentang storytelling. Nah, hari Minggu nanti, saya presentasi webinar di 4.000 peserta tentang bullying. Openingku akan gunain storytelling dan question. Jadi, opening ada 5 ini, boleh nggak dikombinasiin? Jawabannya boleh banget. Mau kombinasiin kelimanya, 1 atau 2, atau pilih salah satu, terserah. Ya, jadi storytelling, peragaan, video, quote, atau ayat suci, atau ask a question, bisa dikombinasiin. Itu yang pertama, opening. Yang kedua, intro, start with why. Setelah kamu menarik perhatian audiens, kamu jangan langsung masuk ke materi. Ada teori namanya Golden Circle, ya, Simon Sinek. Nanti kalian cek ada di YouTube. Kita dalam presentasi, ini ke Zoom nggak sih? Gambarnya ke Zoom ya. Biasanya dari luar dulu, what, how, why. Harusnya kalian balik dari why, how, baru what. Dari why-nya dulu. Kenapa tulang itu penting untuk dipelajari? Kenapa bullying itu penting? Jangan langsung ke materi. Tapi kenapa presentasi ini penting buat Anda dengarkan? Kenapa presentasi ini bermanfaat? Start with why. Nanti ku jelasin singkat dalam PPT-ku untuk hari Minggu. Nanti ku share. Oke, yang ketiga itu tentang konten. Ya, opening kita sudah bahas, start with why sudah sedikit kita bahas. Berikutnya adalah tentang konten yang ingin kita jelaskan. Nah, buatlah poin konten materi. Misalnya temanya tentang diabetes, kamu ingin ngejelasin apa aja? Write it down, tulisin. Ini. Ingin ngejelasin tentang startup, jelasin apa aja? Ini. Saran, tidak boleh lebih dari 5 poin pembahasan. Kenapa? Presentasi yang lebih dari 5 poin, ini presentasi loh ya, seminar, bukan workshop. Beda ya. Kita ini workshop. Kalau workshop, bebas. Lu mau banyak-banyakan sampai pusing, bebas. Tapi kalau presentasi webinar, presentasi seminar, presentasi, bukan workshop. Kalau workshop itu mendalam, teknikal, presentasi itu superficial, jangan lebih dari 5 poin. Kenapa? Terlalu banyak poin, audiens jadi blur, jadi bingung. Mana yang harus diserap, mana yang penting, mana yang utama. Jadi pilihlah poin-poin yang utama. Nah, terus teman-teman, Ari, kamu pernah lihat sapi kan? Ini Kak, pernah Kak. Nah, ketika kamu masuk ke peternakan sapi, ngelihat sapi kan asik, bener nggak? Banyak sapinya, bener kan? Iya. Nggak terlalu. Mungkin kamu jurusannya peternakan udah bosen. Tapi kalau orang-orang yang biasa atau kita takut sapi, ya mungkin nggak terlalu ya. Anjrit, sapi takut gue enggak. Nah, kalau kita orang-orang yang jarang ngelihat sapi, kecuali yang jurusan peternakan udah bosen, ngelihat sapi itu excited pasti. Wow, sapi. Ngelihat. Cuman 20 menit kamu di situ, bosen nggak ngelihat sapi? Di peternakan ngelihat sapi aja, bosen nggak? Mungkin bosan Kak. Bosen. Tanya anak peternakan. Jadi maba ngelihat sapi asik. Tahun kedua ngelihat sapi lagi. Bosen. Cuman saat kamu di peternakan, setelah bosen ngelihat sapi yang banyak itu, tiba-tiba ada sapi ungu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah excitement. Ini adalah judul buku. Iya, ini adalah judul buku. Ini teori marketing, teori psikologi marketing lagi. Namanya
Purple Cow, sapi ungu, karangan Seth Godin. Nah, aku punya pertanyaan. Yang ngejelasin tulang udah banyak belum, Ri? Sudah banyak, Kak. Udah banyak. Yang ngejelasin tema X, tema A, tema B, tema C udah banyak. Udah banyak yang ngejelasin. Tapi cara penyampaiannya, isi materinya belum tentu sama. Namun mayoritas isinya, cara penyampaiannya adalah sapi-sapi seperti ini. Ketika kita pertama kali ikut seminar bisnis, oh bagus nih materinya. Tapi tiap hari ikut seminar bisnis, paling ini materinya, bener nggak? Iya benar. Paling ini lagi yang dijelasin. Udah tahu aku materi seminarnya, koler aku 4. Nah, begitu kan? Karena udah tahu, karena semua orang ngejelasinnya ini lagi, ini lagi, ini lagi, ini lagi. Tapi, kalau kamu sebagai pemateri, menyampaikannya dengan cara yang berbeda, isinya berbeda, tapi tetap bermanfaat ya walaupun berbeda, inilah yang akan menjadi nilai lebih kamu sebagai pemateri. Inilah yang membedakan Anda bayaran 1 juta sama bayaran 100.000 rupiah. Itulah namanya sapi ungu. Bagaimana cara ngebuat sapi ungu? Anda harus benar-benar mendalami materinya dulu, 1. Ya, ini versi singkat. Nanti kita lanjut minggu depan. Karena aku pengen kalian langsung ngelihat dulu nanti hari Minggu sama yang malam ini aku share PPT yang hari Minggu. Pertama, kalian harus mendalami materinya. Yang kedua, kalian harus tahu materi mana yang belum dijelaskan oleh sapi-sapi yang umumnya, oleh pemateri-pemateri yang lain, tapi materi itu penting, tapi jarang dijelaskan, tapi materi ini penting. Nah gitu, carilah titik itu. Menguasai materi dulu, cari tahu materi mana yang belum dijelaskan oleh orang lain, tapi ini penting. Atau sudah dijelaskan oleh orang lain, tapi cara penjelasannya payah. Cara penjelasannya tidak bisa dipahami dengan mudah. Itulah sapi ungu. Kok nggak ada lagi gambarnya? Nah, itu dia. Kita 1, 2, 3 dulu, 4, 5-nya nanti. Kenapa? Karena kita harus nyerap dulu. Oke, openingnya udah clear, 2 clear, konten clear. Aku lebih fokus ke nomor 3. Teman-teman, ini ku unshare ya. Berikutnya ku share lagi. Dan kita langsung ke contoh aja. Ini adalah PPT yang akan saya mainkan di hari Minggu ini, sore hari, terhadap 4.000 peserta webinar. Dari guru besar sampai siswa SMP ada. Temanya apa? Temanya bullying. Tadi pertama apa? Tentukan tema. Oke, temanya bullying. Kita praktekin apa teori yang kita pelajarin tadi ke materi kita hari Minggu. Temanya apa? Bullying. Sekarang pertanyaanku, habis pilih tema adalah opening. Tadi opening. Opening ada 5. Apa saja? Yang pertama apa? Question, quote, peragaan, video atau gambar, storytelling. Boleh kombinasi. Di opening hari Minggu nanti, aku pakai storytelling dan asking question. Ini storytelling. Saya berkuliah di kedokteran, peminatan neuroscience sejak 2013, tapi pindah ke dunia pendidikan. Storytelling. Di sini ada blank, ada gambar yang belum saya masukin. Di sini saya masukin foto saya dengan Dokter Gamal dalam proyek aplikasi kesehatan jiwa. Lanjut lagi, masih storytelling. Ini membuat saya bla 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 bla. Masih lanjut lagi ke storytelling bahwa ada ini data. Semakin banyak yang mencam, nah ini storytelling. Banyak-banyak. Nah, inilah start with why. Habis opening apa tadi? Start with why. Kenapa presentasi hari ini penting buat Anda untuk Anda pelajari?
tentang bullying. Semakin banyak yang mengecam bullying, tapi kenapa bullying semakin marak? Banyak yang membenci tindakan bullying, tapi tidak pernah, di bold, tidak pernah mempelajari tentang bullying. Oleh karena itu, Anda harus belajar tentang bullying, supaya bullying semakin turun. Kondisi sekarang, banyak yang mengecam, tapi tidak ada yang mau belajar tentang bullying. Makanya, educate to eradicate. Ini contoh ya, aku gaya presentasinya nggak kayak gini, cuman ini contoh. Bahwa start, habis opening, alasannya. Bahwa bullying itu kalau mau diberantas, harus kita pelajari. Opening, yang kedua adalah start, yang titik nolnya adalah pilih temanya. Opening nomor 1, yang kedua adalah start with why. Sebagai intro. Baru masuk ke konten. Di konten aku pilih 5. Gue tulis di sini dengan jelas. Part 1, bullying actors. Part 2, apa gitu aku lupa. Nah, di sini aku mencoba menjadi sapi ungu. Orang-orang kalau ngebahas bullying, pasti ngebahasnya tentang bullying itu ada banyak. Tahu nggak sih bullying? Nah, banyak sekali. Jadi kalau kalian pengen jadi sapi ungu harus menguasai materi dulu. Dalam-dalamnya cari tahu yang mana yang belum dijelaskan. Nah, ini dia. Dan ingat, dalam PPT kemarin udah aku jelasin ya, bahwa simplicity. Kurangin penjelasan, perkuat makna. Kalau bisa nggak pakai kata, pakai gambar. Ini dia. Jadi di sini ku jelasin bahwa nih bullying itu nggak simple. Bullying itu nggak hanya kamu korban, terus ada pelaku. Nggak, ternyata ada banyak pelakunya. Part 2, tipe-tipe bullying. Nah, orang-orang biasanya ngebahas ini doang. Tipe-tipe bullying itu ada ini. Cuman gitu-gitu lagi. Nah, aku ngebahasnya tentang dan diganti dengan animasi. Terus dampak bullying. Orang-orang taunya dampak bullying apa? Korban akan merasa murung, korban akan ini. Ternyata tidak. Dan ini tidak pernah dijelaskan secara gamblang, karena mungkin tidak menguasai materi. Nah, ternyata ada bad effect. Nah, jadi inilah dampak-dampak bullying. Pemateri-pemateri yang lain, bahasanya kita sebut pemateri sampai dengan sapi ya. Bagaimana saya menjadi sapi ungu? Karena sapi-sapi yang lain ngejelasin, itu lagi. Saya pengen jadi sapi ungu, gimana caranya? Pertama, saya harus menguasai materi. Yang kedua adalah saya harus menyampaikan materi yang penting tapi jarang disampaikan oleh orang lain. Atau ingat baik-baik ya, yang penting tapi jarang disampaikan orang lain, jarang disampaikan sapi yang lain, atau sudah disampaikan oleh pemateri yang lain, oleh sapi yang lain, tapi cara penyampaiannya kurang clear, kurang jelas, kurang mendalam, kurang menarik. Nah, itu dia. Cara jadi sapi ungu tuh seperti itu. Ternyata dampak bullying banyak. Gitu. Tidak hanya bunuh diri, tidak hanya mengucil, tidak. Nah, kayak gitu. Lanjut. Kenapa kita membuli? Nah, ini jarang dibahas. Kenapa orang membuli itu jarang dibahas dalam webinar, seminar bullying? Oleh karena itu saya bahas di sini. Inilah cara menjadi apa? Sapi ungu. Cyberbullying juga jarang dibahas. Inilah cara menjadi sapi ungu. Oke, dapat ya? Itu contoh. Kalau Ari misalnya ngebahas tentang tulang. Oke, dalam kelas. Ari bisa storytelling dengan cara ini, intro. Apa fungsi tulang? Opening, apa fungsi tulang, Mbak? Fokus, mau satu kelas langsung memperhatikan kamu. Dulu ditanya, fokus, karena aku yang ditanya. Ada yang sibuk dengan gadgetnya, ada yang sibuk dengan laptopnya. Kamu datangin, pakai Lex, pakai body language kamu, pakai eye contact kamu, tanya orang itu, yang main handphone. Apa fungsi tulang? Fokus dia. Oke? Setelah dia fokus ke kamu, masuk ke intro. Intronya apa? Start with why. Kenapa belajar tentang tulang penting? Kamu jelasin tentang penyakitnya, osteoporosis. Masuk. Teman-teman harus tahu bahwa osteoporosis bla bla. Jadi penting. Oh iya, tulang ini penting. Kalau nggak belajar tulang, kita tidak tahu tentang osteoporosis. Tidak bisa ngejelasin ke siswa-siswa. Karena kan ini FKIP ya ranahnya ya. Lebih supaya membuat siswa mengerti nanti ya. Nah, setelah masuk ke itu, ke start with why, barulah masuk ke
sapi ungunya, kamu pengen ngejelasin tentang apa tulang? Macam-macam tulang misalnya. Ya kan? Terus ini contoh ya, aku juga dadakan. Kamu nyebut tulang juga baru malam ini ya. Aku contoh macam-macam tulang. Terus apalagi proses pertumbuhan tulang. Misalnya 2 itu ya, 2 poin utama. Kira-kira banyak nggak yang pernah nyampein 2 materi ini, Ri? Banyak, Kak. Banyak, tentu. Udah ratusan kali guru-guru SMP, guru-guru SMA ngejelasin tentang tulang pada siswa-siswanya. 2 poin tadi itu, udah banyak. Cuman ingat, cara menjadi sapi ungu adalah kalau 2 materi ini udah disampaikan, apakah materi yang 2 hal ini, tadi 2 macam-macam tulang dan cara pertumbuhan tulang itu kurang menarik, kurang mendalam? Kayaknya udah deh. Atau belum ya? Kayaknya belum ya. Atau cara penyampaian yang perlu dirubah. Nah, disitulah kamu mainin. Oke? Di 2 poin itu, tapi kamu maininnya berbeda. Misalnya, cara pertumbuhan tulang. Kamu pengen presentasinya berbeda dibandingin teman-teman yang lain. Kamu tunjukin, ya. Kamu tunjukin foto, misalnya. Ya kan? Kalau orang lain kan presentasinya kalau pertumbuhan tulang tuh epifisis, diafisis, gitu kan. Langsung ke situ. Udah masuk semesternya ya? Udah. Sorry nih teman-teman yang bukan biologi. Tapi kamu tunjukin dulu bahwa tinggi rata-rata penduduk Indonesia, tinggi rata-rata penduduk bule. Nah ini kita bicara di pertemuan berikutnya terkait how to liver. Kali kan baru 1, 2, 3 ya, baru 1, 2, 3. Kamu tunjukin foto bule yang lagi viral naik NMAX, yang NMAX tuh kayak kecil. Oh iya. Itu lagi viral tuh, bule naik NMAX, kan NMAX tuh gede tuh. Tapi NMAX tuh kayak sepeda mini gitu sama si bulenya. Kamu tunjukin dulu. Nah, teman-teman, mengapa? Nah, masuk ke situ. Orang-orang punya tinggi badan yang berbeda. Dari sini ada yang tingginya segini. Terus Indonesia juga, kita sering lihat ada ucok babang. Nah, jadi lebih cara delivery-nya yang dibedain. Kalau misalnya materinya udah sering disampaikan, terus udah dalam, terus apalagi ya, tidak ada lagi materi tentang tulang yang belum disampaikan, misalnya udah semuanya tuh disampaikan, tapi ada yang belum, gue yakin. Kayak osteoporosis tuh jarang dibahas tuh di kelas-kelas. Padahal itu intisari belajar tulang. Ubahlah cara penyampaiannya. Oke? Ubahlah cara penyampaian. Teman-teman di sini, ada satu contoh yang bagus. Yang ngebahas tentang lingkungan, banyak nggak? Banyak, Kak. Tentang kantong plastik pasti sering, betul? Iya, benar. Salah satu kaderku, namanya Mas Edo IG-nya, followersnya 30.000, sekarang anak Unlam juga, bisnis, cari aja di IG, Mas Edo. Ketika mahasiswa, dia presentasi terkait sampah. Oke? Presentasi tentang sampah sudah banyak yang itu. Cuman dia cara menyampaikannya berbeda. Kita sering bilang, dalam 1 tahun, 1 orang di Indonesia menggunakan 700 kantong plastik. Itu cara presentasi pada umumnya. Memberi tahu. Dalam 1 tahun, 1 orang di Indonesia menggunakan 700 kantong plastik. Edo tidak berhenti sampai situ. Edo langsung bertanya kepada audiens. Seberapa banyak sih 700 kantong plastik itu? Audiens ditanya satu persatu membayangkan. Bingung kan? Seberapa banyak 700 kantong plastik? Mari kita panggilkan monster plastik. Temennya udah siapin kostum 700 kantong plastik di belakang layar. Edo panggil, temennya masuk. Pakai baju yang dari 700 kantong plastik ditempel-tempelin. Itulah delivery yang berbeda. Apa yang dilakukan oleh juri saat itu? Itu saat itu lomba. Juri angkat handphonenya, ngevideo presentasinya. Otomatis juara 1. Waktu itu. Itu di Riau. Oke? Jadi cara presentasi jangan mau jadi sapi yang biasa. Jadilah sapi ungu. Itu aja dulu malam hari ini.
aku punya request kepada teman-teman, nanti coba join yang di hari Minggu, webinar bullying, nanti aku share link Zoom-nya di grup Muda Banua. Teman-teman resapi dulu yang 3 poin tadi ya. Oke, opening, ya. Yang kedua itu intro. Yang ketiga adalah konten. Jadi sapi ungu. Jadi sapi ungu, ya aku tulis sih tadi di PPT, yang PPT ini ku delete tadi salah. Cara jadi sapi ungu adalah apakah materi yang disampaikan oleh sapi yang lain itu udah mendalam, udah jelas? Udah jelas. Oke, udah jelas. Kalau begitu, ada nggak materi yang belum disampaikan terkait temanya, tapi ini penting untuk disampaikan? Udah nggak ada. Oke, kalau udah nggak ada, kalau ada bagus, sampein. Udah nggak ada. Kalau udah nggak ada, oke, materinya yang ini lagi. Tapi apa yang dibedain? Cara penyampaian, delivering. That's it resume malam hari ini. Terima kasih moderator, saya kembalikan. Oke, mohon izin mengambil alih. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang mau bertanya, bisa buka voice-nya atau dikirim di chat-nya aja. Prinsip. Nama Fajar Ramadan. Oke, silakan Kak Fajar pertanyaannya. Buka voice aja Kak Fajar biar seru. Oke Kak Reza, ini ada pertanyaan dari Kak Muhammad Fajar Ramadan. Mohon izin untuk saya membacakan. Dari itu. Nama Muhammad Fajar Ramadan, asal desa Antarjaya. Apakah ada trik atau tips untuk membuat konten yang apakah ada trik atau tips membuat konten untuk mempresentasi kualitas diri kira dalam wawancara dengan waktu kurang dari 5 menit? Oke, tergantung kontennya ya. Sorry, tergantung kondisi. Ini wawancara kerja atau apa. Jadi presentasi di bawah 5 menit itu ada banyak ya. Kalau dalam dunia bisnis kita nyebutnya sebagai rocket pitch. Oke, dalam 1 menit elevator pitch ya. Jadi rocket pitch atau elevator pitch kalau dalam bisnis ya sering ya, tergantung kondisi. Ini presentasi bisnis atau wawancara kerja. Aku anggap ini wawancara kerja. Karena di sini disebutnya, oh ya, iya Kak, dalam wawancara kerja. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ada trik atau tips untuk membuat konten mempresentasikan kualitas diri kita dalam wawancara dengan waktu kurang dari 5 menit? Jadi kan biasanya HRD nyuruh, coba jelaskan tentang diri Anda dalam waktu, nggak ada waktunya biasanya. Coba deskripsikan tentang diri Anda. Itu pertanyaan paling umum dalam wawancara kerja, oke? The most common questions dalam job interview adalah, setelah bingung HRD-nya mau nanya apa lagi, coba deskripsiin diri Anda. Nah, gini teman-teman, ini tricky. 5 menit, oke? Tetap ingat ya, voice, body, language, eyes contact. Jadi aku juga sering interview pelamar kerja, eyes contact-nya biasanya kemana-mana, ngeliat lantai lah, ngeliat langit-langit lah, itu basic ya. Yang kedua, voice-nya. Yang kemarin, clarity-nya, intonasinya, itu basics ya, itu basic. Voice, body language, hands-nya gimana, itu udah kemarin. Kita fokus ke yang konten. Tips and trick untuk yang konten. Gini, pertama, teman-teman harus tahu dulu background perusahaan yang di-apply. Misal, kalian nge-apply ke jadi dosen Unhlam misalnya. Kan? Wawancara jadi dosen atau dosen Universitas Muhammadiyah Banjarmasin karena lagi buka.
Kalian harus tahu dulu, start with why. Tadi sudah ya. Ini sebenarnya teori psikologis yang dipakai dalam dunia marketing. Kalau kita ngejelasin tentang diri kita, biasanya mulai dari what. Siapa sih kita? Siapa sih Unda? Ini Unda nih. Alumni mana? Jangan. Itu mulai dari what. Harusnya dalam membuat orang lain tertarik, mulai dari what. Dari paling dalam, baru keluar. Ini tips marketing paling umum. Kalian bisa cek langsung di videonya di YouTube. Tapi secara singkat gini. UMB ini, tadi kan apply ke UMB misalnya. Apa tujuan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin? Why? Why? Kenapa kampus ini ada? Kalian selaraskan dulu, oke? Visi kalian dengan why kantornya. Why kantor ini ada? Visi kalian, diri kalian diselarasin dulu. Ingat, dalam membangun relasi harus adanya namanya keselarasan. Apa yang harus selaras? Selaras yang paling utama adalah why. Visi Anda dengan tujuan perusahaan. Contoh, UMB ingin menjadi, atau Unlam atau kampus ingin memberikan dampak bagi masyarakat. Kalian tunjukin why. Saya adalah orang yang ingin menciptakan perubahan. Kita tahu Banua tercinta ini sudah lama terelakkan, ternina-bobokan dengan sumber daya alam. Tapi kita lupa terhadap sumber daya manusianya. Jadi begitu, why-nya diselaraskan dulu. Kayak storytelling benar, cuman nggak masalah. Itu yang bagus. HRD akan jadi lebih percaya, oh ternyata dia punya visi yang sama terhadap kantor kita. Dia punya tujuan yang sama terhadap apa? Terhadap pekerjaan kita nanti. Nah, itu dia. Secara singkat. Start with why. Thank you. Oke, terima kasih Kak Reza. Mana? Nah, yang PPT itu minggu kemarin udah. Oke. Ya, untuk teman-teman yang lain, kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Untuk Kak Nur Aisyah dari Desa Tatakan, itu pertanyaannya sudah dijawab minggu kemarin untuk poin presentasi PPT. Ayo teman-teman yang mau bertanya, silahkan berpartisipasi. Open voice biar kita seru. Atau mungkin moderator dilanjutin di minggu depan aja. Nanti tonton aja nanti yang hari Minggu. Nanti linknya aku kasih. Nanti bisa cek di situ. Di situ bisa lihat lumayan banyak pesertanya. Di situ banyak guru besar dan dosen dan guru BK yang join. Jadi di situ bisa langsung lihat, oh ternyata begini nih maksudnya opening. Oh ternyata begini nih. Kan ini bukan praktek, ini kan teorinya kita nih bicarakan. Ini kan kita bicara teorinya. Yang hari Minggu tuh melihat contoh praktik, tapi seminar online. Karena kan sekarang banyak yang online nih daripada offline. Openingnya gimana, storytellingnya gimana, kontennya gimana. Yang poin yang ketiga tadi, materialnya. Gimana moderator, mungkin dicukupkan dulu aja. Oh, siap Kak. Kak, mohon izin pertamanya, kalau hari Minggu itu sudah ditentukan Kak, pukul berapa? 5:30 sore. Jam Kalsel Tank. Oke. Terima kasih Kak. Ada recordingnya juga sih. Cuman kalau mau nonton live bakal lebih asik. Oke, kita cukupkan. Ini mau dicukupkan kan Kak? Iya, dicukupkan dulu aja. Aku udah bilang ke Husin juga yang hari ini lebih fokus ketiga itu aja. Semoga akan lebih lihat contoh praktiknya aja langsung nanti. Supaya teman-teman di minggu depan kita bahas yang 2 sisanya. Itu dia. Oke, terima kasih Kak Reza untuk materinya malam hari ini. Sama-sama. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat. Nah, untuk selanjutnya... Ya, semoga bermanfaat. Itu yang paling penting. Aku takutnya ilmunya nggak bermanfaat. Ya.
Di sini saya sebagai moderator mohon maaf juga kalau ada kesalahan. Nah, saya mohon undur diri. Saya kembalikan kepada Kak Fajar. Terus selanjutnya kita pengisian feedback dan foto bersama. Aku langsung duluan ya. Ini Kak. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengisi feedback. Kenapa deh? Silahkan chat di kolom chat jika Anda semua sudah mengisi form feedback. Sekali lagi, bagi kalian semua yang sudah mengisi form feedback, bisa menuliskan chat di form chat. Oke, kita lanjutkan dengan foto bersama. Harap membuka videonya semuanya. Ya, sekali lagi silakan buka layar videonya. Budi, Yuanda Syafira, Saripah Alia, Sabirin, Muhammad Zai, Nadiani Kurnia, Mas Liana. Ya, sekali lagi untuk saudara Ainun Jariah, Yuanda Syafira, Arum Erliani, Sabirin, Muhammad Zai. Oke, kita buka untuk sesi yang pertama. Untuk sesi Nur Ari Fajriyati, Maulida, Ainun, Nur Asia, Hayati Ramli, Anissa Gita, Nur Azmi, M. Ansari, Siti Zubaidah, dan yang lainnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sesi yang kedua untuk M. Fajar Ramadan, Al-Wafi, Muhammad Nur Ilmi, Nadiani Kurnia, Budi, Rifa Fitriani, Fakih Muhammad, Meliana Anjarwasi, dan yang lainnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Dikembalikan ke moderator.